pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang pengemudi truk tewas akibat kendaraannya menabrak bak truk yang hendak belok ke rumah makan di Jalan Lintas Timur Sumatera, Tulang Bawang Barat. Gerombolan pencuri menggasak 3 motor sekaligus dari salah satu rumah warga di Kedamaian, Bandar Lampung. Jangan lupakan sejarah. Kita ajak Anda menilik koleksi pusaka veteran Lampung saat perang melawan penjajah. Sejumlah jalan alternatif yang dijadikan rute pengalihan arus lalu lintas dampak pembangunan jembatan di Desa Bangunrejo, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan rusak dan dikeluhkan warga. Jalan jadi banyak yang berlubang dan saat cuaca panas menimbulkan debu, sedangkan saat hujan jalan jadi becek. Menurut warga pada Senin siang kemarin, jalan di depan rumahnya jadi rusak dan berdebu akibat banyak dilewati kendaraan berat. Warga juga mengeluhkan pelaksanaan pembangunan jembatan yang sudah 2 bulan, namun tidak kunjung jadi. Pembangunan jembatan itu semakin rusak jalan ini. Sudah berapa lama Mbak kondisi ini, Pak? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan lebih. Iya. Terus apa yang dirasakan oleh warga selama itu? Terutama debu, ya paling utama itu debu. Karena ini musim panas. Kemarahan warga yang terdampak proyek pembangunan jembatan juga pernah dilakukan dengan mengadang kendaraan yang lewat jalan alternatif hingga menyita perhatian anggota DPRD. Aksi warga bisa diredam oleh petugas. Jalan alternatif yang dialihkan itu menjadi rusak, itu loh. Dengan anggaran beberapa miliar, baru 2 tahun sekarang udah hancur semua karena memang bukan kapasitasnya untuk dijalanin mobil-mobil truk itu, ya kan itu. Kemarin udah pernah di stop sama masyarakat, tapi itu yang angkut itu kan angkut padi, angkut jagung, dan masyarakat sini juga nggak mungkin kita hentikan di situ. Sementara itu, pengawas proyek jembatan mengatakan terkendala keterbatasan tenaga kerja. Namun sejauh ini pihak kontraktor belum melanggar aturan sebab waktu pembangunan jembatan ditetapkan selama 150 hari atau selama 5 bulan dan kini baru berjalan sekitar 3 bulan. Itu kelanjutannya tenaganya yang mau nambah. Karena nambah ke 20 kurang lagi, tinggal mungkin nggak banyak lagi sebenarnya. Target ini kapan selesai, Pak? Target ya Desember harus rampung semua. Anggota DPRD Lampung Selatan meminta warga yang terdampak proyek pembangunan jembatan bisa menahan diri dan maklum. Sebab setiap pembangunan infrastruktur pasti akan ada dampak yang ditimbulkan. Pemerintah menjanjikan akan memperbaiki jalan setelah proyek selesai. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Lebih dari 40.000 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Lampung sudah bersertifikat halal. Berdasarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Lampung kini masuk peringkat 4 se-Indonesia di bawah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Petugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kini terus menjangkau berbagai daerah untuk mendata UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Di antaranya Lampung Barat, petugas bekerjasama dengan DPRD untuk pendataan UMKM. Di Lampung Barat tercatat sudah sebanyak 2.884 UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal dan lebih dari 4.000 UMKM belum memiliki sertifikat halal. Ditargetkan pada tahun 2026, seluruh UMKM sudah memiliki sertifikat halal. Bertemu dengan Pak Edi Novial selaku Ketua DPR di Lampung Barat telah memberikan berbagai masukan, saran untuk memperkuat apabila undang-undang BPH akan kami lakukan revisi. Untuk meyakinkan konsumen ini kan
dengan adanya sertifikasi ini ada jaminan, ada kepastian bahwasannya produk yang mereka beli, ya kan, yang mereka nikmati ini, ya dengan adanya sertifikasi ya bisa dipastikan itu halal. Gitu. Tapi ya harapannya juga pelaku UMKM ketika memang sertifikasi ini memang sudah dikeluarkan oleh BPJPH ini, mereka harus bisa menjaga, ya kan. Sementara itu, pelaku UMKM menyatakan sertifikat halal yang dimilikinya berdampak positif pada usahanya. Sertifikat halal bisa meyakinkan konsumen bahwa produk makanan yang dijual layak dikonsumsi dan halal secara syariat Islam. Mengajukan sertifikat halal, Bu? Alhamdulillah udah. Dari tahun berapa itu, Bu? Dari tahun 2023. Berapa lama kita ngajuin itu, Bu? Sebulan kalau nggak salah. Keluar, Bu, ya? Iya. Oh, kenapa, Bu, mau mengajukan sertifikat halal? Buat meyakinkan konsumen. Kenapa, Bu? Dia tambah ini lagi lah usahanya kalau Ya. udah ada sertifikat halal. Nambah yakinin Nambah konsumen. yakin. Kalau meyakinin. produknya memang Alhamdulillah halal. halal. Iya. Manfaat sertifikat halal bagi UMKM adalah meningkatkan kepercayaan dan daya saing konsumen, memperluas pasar domestik hingga internasional, serta memperkuat citra merek produk. Selain itu, sertifikat halal juga memberikan nilai tambah ekonomi dan membantu memenuhi kewajiban regulasi pemerintah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Kelesuan usaha pembuatan ikan teri asin sejak pandemi COVID-19 hingga kini belum sepenuhnya pulih. Hal tersebut disebabkan kian tingginya harga bahan baku dan biaya operasional, namun tidak diiringi dengan kenaikan harga hasil produksi. Salah satu pusat pembuatan ikan teri asin di Bandar Lampung adalah di Pulau Pasaran, Teluk Betung. Sebelum pandemi COVID-19 lalu, terdapat lebih dari 50 pengusaha ikan teri asin, namun kini yang bertahan tersisa belasan orang saja. Sebagian besar pengusaha pembuatan teri asin bangkrut dan ada juga yang beralih profesi. Mereka yang masih bertahan diantaranya adalah Marpaung. Ia menyatakan harga ikan teri asin tidak pernah naik sejak pandemi COVID-19. Padahal harga teri mentah hingga biaya produksinya seperti upah tenaga kerja, harga garam dan lainnya terus melambung. Harga teri asin Rp90.000 per kilogram dan idealnya seharusnya kini di atas Rp100.000 per kilogram. Namun para pengusaha terpaksa tidak menaikkan harga teri asin sebab khawatir tidak laku dan pelanggannya kabur. Pengolah teri asin di Pulau Pasaran ini boleh dibilang itu ya kalau pulang modal aja udah syukur. Karena biaya kita melaut itu sangat tinggi. Kalau umpamanya kita berangkat ke laut aja paling tidaknya kita sudah mengeluarkan biaya antara 2 juta sampai 3 juta. Nah, jadi harapan kepada pemerintah melalui media-media ini ya supaya ada perhatian lah kepada pengolah ikan teri. Harga sekarang itu kalau dia TN itu antara 80 sampai 90. Harusnya di atas 100. Harusnya seperti ini yang saya bilang tadi buntiau itu kan harusnya 80, tapi nyatanya juga 60 paling. Itu paling kencang tuh jualnya. Paling kencang. Tapi kan jadinya nggak ketemu tuh. Pulau Pasaran, Bandar Lampung, merupakan pusat produksi teri asin di Lampung. Tenaga kerja di pulau ini setiap hari mencapai hampir 1.000 orang yang berasal dari warga sekitar. Sebelum banyak pengusaha yang bangkrut, hasil produksi teri asin Pulau Pasaran mencapai 150 ton per bulan, atau sekitar 1.140 ton per tahun. Para pengusaha teri asin mendesak pemerintah membantu menurunkan harga bahan baku, mulai dari bahan bakar minyak, garam, dan bahan-bahan pendukung produksi lainnya. Jika masalah ini dibiarkan, bukan hal tidak mungkin ke depannya Pulau Pasaran bukan lagi jadi pusat pembuatan teri asin, melainkan akan beralih fungsi jadi permukiman akibat para pengusahanya bangkrut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.